Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usuni wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Masyaallah muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wasi' yang maha luas karunia-Nya. Begitu besar nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sampai-sampai kalau kita menghitungnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, namun dari sekian besar nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, nikmat yang paling kecil, paling remeh, paling tidak berharga, yaitu nikmat harta. Ketahuilah para jamaah bahwa harta itu nikmat yang paling rendah, paling tidak berharga. Kita jangan salah dalam mensikapinya. Kadangkala kita melihat ada orang yang mengumpulkan harta, mencari harta sampai mati-matian. Ada orang yang jam bekerjanya berangkat dini hari, berangkat kerja, anak istri belum bangun, dan pulang kerja anak istri sudah tidur kembali, sampai tidak bisa menjumpai anak istrinya dalam keadaan terjaga. Padahal yang dicari adalah harta, sementara harta adalah nikmat yang paling kecil. Dan kita harus waspada pertanyaan nanti di akhirat terhadap harta kita dua hal. Padahal pertanyaan pertanggungjawaban yang lain cuma satu. Kita diberi ilmu, untuk apa ilmu kita pergunakan? Kita diberi ketampanan, untuk apa ketampanan kita pergunakan? Tapi kalau kita diberi harta, pertanyaannya dua, pertanggungjawabannya dua. Dari mana harta ini kita peroleh? Sudah dengan cara yang benar, yang halal atau haram? Dan yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan harta, pertanyaannya di akhirat adalah untuk apa hartamu kau pergunakan? Untuk di jalan kebenaran, ketaatan menuju ibadah kepada Allah, atau di jalan kemaksiatan dan kedurhakaan?
Dan harta ini para jamaah merupakan salah satu unsur dari 3 unsur dunia. Dunia adalah ad-dunya ma la faidata indal akhirah. Pengertian dari dunia adalah apa-apa yang tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Jadi apa saja yang tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhirat kelak kita, itu disebut dengan dunia. Unsurnya dunia ada 3: al-mal, wal jah, wal mar'ah. Atau orang biasa menyebut harta, tahta, dan wanita. Apabila kita mencari harta, kita mengumpulkan harta, kalau harta ini hanya kita kumpulkan belaka, kita pakai untuk kekayaan semata, kita tumpuk-tumpuk terus, menjadikan kita sombong, membangga-banggakan diri kita, maka itu disebut dengan dunia, tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Tapi kalau sebaliknya kita dititipi, diamanai harta oleh Allah, kita tahu haknya, kita keluarkan zakatnya, kita pakai untuk nafkah keluarga, kita bersedekah, berinfak, berjariah dengan harta tersebut. Harta ini kita pakai untuk memakmurkan masjid Baitul Ma'mur ini. Harta kita pakai untuk sarana ibadah di jalan Allah, sarana sosial, membantu orang yang lemah, fakir, miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Maka harta kita ini bukan dunia lagi, tapi ziraatul akhirah, tanaman-tanaman akhirat yang nanti akan kita unduh. Yang kedua unsur dari dunia adalah kedudukan, jabatan, al-jah bahasa Arabnya. Manakala kita diberikan jabatan, kedudukan, pangkat, sementara menjadikan kita tambah sombong, menjadikan kita tambah congkak, hanya kita pakai untuk pemenuhan nafsu kita, tidak bermanfaat untuk orang banyak, maka pangkat jabatan yang kita sandang ini disebut dengan dunia, tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhirat kelak kita. Namun sebaliknya, di antara kita yang diberikan jabatan, pangkat, kedudukan apa saja, dari yang level kecil sampai paling atas, paling tinggi, yang bersangkutan semakin takut kepada Allah, semakin sayang kepada rakyatnya, semakin tawadhu, rendah hati, pangkat jabatannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, bawahannya, maka pangkat dan jabatan ini bukan dunia lagi, tapi ziraatul akhirah, tanaman-tanaman akhirat yang nanti akan kita panen di surga. Yang ketiga unsur dari dunia adalah al-mar'ah, wanita. Kita punya istri yang cantik, anak-anak perempuan, hati-hati, waspada, bisa menjadi fitnah bagi kita. Ketika istri, anak perempuan kita mengganggu iman kita, memperlemah ketakwaan kita, tidak menjadikan kita semakin baik ibadah kita kepada Allah, tuntutannya tinggi sampai ayah atau suami rela mencari penghasilan dengan potong kompas, korupsi, menerima suap, dan lain sebagainya, karena tuntutan nafkah, permintaan nafkah dari keluarganya, istri dan anak-anaknya, maka wanita ini adalah dunia, tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, malah akan menjadi malapetaka untuk kita di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau istri, anak-anak kita mendukung iman kita, malah memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, selalu mengingatkan kita kalau belum sholat,
membangunkan kita di malam hari untuk qiyamul lail, sholat tahajud, membangunkan kita sholat subuh, dan selalu mengingatkan kita, ayah, carilah penghasilan yang halal saja, jangan sampai bercampur dengan penghasilan yang haram. Maka istri, anak perempuan kita tadi bukan dunia lagi, tapi ziraatul akhirah, tanaman akhirat yang nanti akan kita unduh. Satu dari tadi, harta adalah nikmat yang paling kecil. Kita yang harus hati-hati dan waspada, jangan sampai terlena. Yang kedua, nikmat yang sedang adalah nikmat sehat. Sehat ini lebih berharga daripada harta. Apalah kita punya gaji yang besar, misalkan di antara kita ada yang penghasilannya 1 bulan 1 miliar, besar sekali, tapi biaya berobat kita 1 bulan 2 miliar, gaji kita yang besar 1 miliar tidak ada artinya. Apalah artinya kita punya harta yang banyak, tapi kita sakit-sakitan, tidak menikmati. Kita mau makan ini dilarang, makan itu tidak boleh, makan ini pantangan, makan itu jangan, karena kita tidak sehat. Maka selagi sehat, kita manfaatkan kesehatan kita untuk senantiasa menebar kebajikan, melakukan hal-hal yang produktif yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga yang tiada tara dan tandingannya adalah nikmat iman. Iman ini nikmat yang paling berharga karena manusia bisa selamat di akhirat karena punya iman. Manusia bisa masuk surga karena punya iman. Dan bahkan orang yang mati tidak membawa iman, itu meskipun di dunia punya harta yang banyak, punya anak yang solih-solihah, tidak berguna. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ayat 116 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Sesungguhnya orang-orang yang mati dalam kekafiran, mati tidak membawa iman, tidak akan berguna dan bermanfaat. Harta dan anak mereka tidak akan bisa menolak siksanya Allah nanti di akhirat. Hartanya tidak bermanfaat. Dan bahkan di ayat lain, sama di Ali Imran ayat 91 disebutkan dengan detil, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lam iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir mati dalam kekafirannya, tidak membawa iman, di dunia punya emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya agar diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, tidak bisa. Padahal punya emas sepenuh bumi di dunia, tidak cuma emas yang dieksplor oleh Freeport, tidak cuma emasnya Antam, tapi sepenuh bumi berupa emas milik satu orang. Untuk menebus dirinya yang dimasukkan neraka karena tidak punya iman, tidak bisa. Begitu juga anak-anak mereka tidak mampu untuk menolong, memberi syafaat di akhirat manakala akidahnya berbeda. Inilah mahalnya iman, sehingga orang yang mati masih punya iman, meskipun dimasukkan ke dalam neraka, ada harapan masuk surga. Akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kata Nabi, akan keluarlah dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada iman sekecil apapun, sebesar biji sawi, sebesar satuan benda yang paling kecil di dunia, ketika hatinya punya iman. Dan bahkan orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid, pertanda di hatinya masih ada iman, kalimat la ilaha illallah, akan dijamin masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi.
Siapa yang di akhir ajalnya kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, dijamin akan masuk surga. Inilah begitu istimewa dan berharganya iman. Maka para jamaah, iman kita harus kita jaga, kita rawat. Karena iman ini sifatnya adalah yazidu wa yanqus, kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Iman kita ini kadangkala menaik, kadangkala menurun. Iman kita ini kadangkala menebal, kadangkala menipis. Harus kita rawat. Dengan apa? Dengan kita konsisten, istiqomah dalam beribadah. Sholat kita istiqomah, puasa kita istiqomah, kita berbuat beramal kebajikan dengan istiqomah, kita senantiasa menebar kebajikan. Ini adalah cara kita merawat iman kita semua agar akhir hayat kita dalam keadaan baik sesuai dengan amal kita sehari-hari, yaitu amal kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita di jalannya yang lurus. Allah berikan ketakwaan dan kita semua diakhiri oleh Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa umma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ma'syaral muslimin ittaqullah mastata'tum la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.